Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita bersyukur kepada Allah hingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat berupa kesehatan yang menyertai kehidupan kita di sisa umur kita yang ada. Nikmat di mana Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan setiap pekerjaan kita, langkah kita untuk menyongsong masa depan kita yang abadi, yaitu alam kematian di mana manusia akan mengalami hal itu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita teruskan kajian kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kiat kita untuk bisa khusyuk dalam beribadah. Bagaimana kiat kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah sekian kalinya kita melaksanakan ibadah sholat. Sudah begitu banyak kita melaksanakan sholat demi sholat, baik yang wajib dan yang sunnah. Hingga hari ini kita masih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah memerintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla sampai datang al-yakin. Al-yakin itu apa? Kematian. Jadi kalau orang sudah meninggal, maka tidak ada kewajiban salat. Kalau kita masih hidup, berarti masih ada kewajiban salat. Kalau orang hidup nggak salat, ya. Makanya Ibu sekalian muliakan, ya, perkara ini sangat mudah sebenarnya. Sebagaimana sering kita mendengar kalimat Isra, ya. Isra itu apa? Ya, Isra itu perjalanan. Dari mana? Dari mana, Ibu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu di mana? Palestina. Berarti tanah Palestina itu tanah yang diberkahi. Dan Palestina itu, Aqsa itu merupakan kiblat pertama, ya, kiblat pertama sebelum Ka'bah.
Jadi perlu diingat bahwa Ka'bah merupakan kiblat yang kedua. Kiblat pertamanya adalah Masjidil Aqsa. Ya. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mi'rajnya. Berarti mi'raj apa? Perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Yang tidak ada lain tujuannya, yang pertama adalah untuk menerima ya syariat yang sangat penting dan menentukan semua ya kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Menentukan semua amal ibadah kita. Menentukan nasib kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang Allah Azza wa Jalla berikan apa? Berikan ya ketentuan 50 ya. 50 dalam sehari semalam. Maka kalau 50 dalam sehari semalam, kita tidak akan sanggup untuk apa? Untuk istirahat. Karena setiap kita selesai sholat lagi, terus sampai pagi. Ketemu pagi lagi, terus sholat sampai pagi lagi. Itu kalau berapa kali? 50 kali. Jadi nggak ada jam istirahat. Berarti nggak ada jam nikah. Ibu udah nggak ada jam untuk bertemu dengan suami, nggak ada jamnya. Jadi jamnya hanya untuk apa? Untuk sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menerima ya dispensasi ya atau diskon kata ibu-ibu sekarang ya. Dari 50 kemudian dibuang nolnya menjadi 5. 5 kali dalam sehari. Berarti Allah memberikan kesempatan untuk bermuamalah, menikah, bekerja, ya, nongkrong-nongkrong. Ibu nggak ada kajian kalau 50 kali. Nggak sempat kajiannya. Gimana mau kajian? Ya. Maka diberikan diskon 5. Namun Allah Azza wa Jalla ya memberikan dari 5 kali dalam sehari dikerjakan sholat itu, ya kalau sempurna dikerjakannya sampai terakhir, ya sampai selesai, ya 5 kali, ya sempurna dia, Allah berikan setara dengan pengerjaannya 50 kali. Jadi kalau kita sehari 5 kali kita kerjakan, berarti kita telah melaksanakan sholat 50 kali yang wajib. Itu pahalanya loh. Makanya sudah disyariatkan 5 kali, masih juga banyak orang yang nggak sholat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya di Masjidil Aqsa, kemudian dihampiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ngapain dihampirinya? Hah? Dihampirinya diapain? Apa? Ibu yang jelas ngomongnya. Ya, disucikan. Dibelah dadanya, dibersihkan untuk kedua kalinya. Pembersihan pertama umur beliau 4 tahun. Pembersihan kedua adalah ketika beliau ingin menerima syariat sholat. Maka dibersihkan setelah sholat. Kok dibersihkan? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Hadiahnya 2 nih, daripada nggak ada yang dapat. Ayo, mengapa Rasulullah sebelum bertemu dengan Allah dibersihkan? Ya dibersihkan biar suci. Kalau ibu wudu ngapain? Ya bersuci, bener, nggak salah. Namanya dibersihkan. Ibu punya noda, dibersihkan. Biar apa nodanya? Iya, namun ada syariat ya yang jarang diungkap oleh orang ya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam sebelum menerima ibadah sholat. Kenapa kok dibersihkan? Ya karena Rasulullah adalah suri toladan, betul. Tapi itu bukan jawabannya.
Ya, menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Ya, itu betul, tapi itu bukan jawabannya. Nabi nggak punya itu. Nabi punya itu nggak? Nggak punya. Persiapan rohani, ya, makanya dibersihkan, mempersiapkan rohaninya. Ya, betul. Tapi, ya. Ya, karena Al-Quran itu harus diterima oleh hati yang bersih. Betul, tapi itu bukan jawabannya. Apa Ibu? Ya, Alhamdulillah Rasulullah maksum. Ya. Alhamdulillah Rasulullah maksum. Maksum itu apa? Ya, sudah bersih dosanya, diampuni dosanya sebelum dan sesudah. Ya, Masya Allah. Sebenarnya ini berkaitan dengan sholat. Ya, saya ingat dulu. Kalau ibu sholat nggak bersih, boleh nggak? Nggak wudhu deh. Boleh nggak? Nah, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan sama malaikat Jibril sebelum bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Karena Allah Azza wa Jalla maha. Iya, kok jawabannya susah? Ibu mau bertemu dengan seseorang yang memiliki, ya istilahnya, jabatan lah. Kira-kira ibu bersih-bersih atau kemudian ibu seadanya aja? Kata orang Jawa, saonoe lah. Ya, bajunya compang-camping, kumel-kumel, nggak disetrika misalnya. Contoh begitu. Bisa nggak kita ketemu sama orang begitu? Tidak. Kita membersihkan diri kita. Ibu mau ketemu suaminya aja mandi. Kalau ada seorang istri ketemu suaminya nggak mandi, celaka. Iya. Itu mau ketemu makhluk. Kita mau ketemu holik. Maka dalam hal ini, Pak, hikmah yang dibalik Mi'raj, ya, mengapa Rasulullah dibersihkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Maka dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum naik melalui apa? Jibril alaihis salam. Berarti kalau seperti itu Allah menerima ibadah seorang hamba harus dalam kondisi iya, bersih semuanya. Bersih pikiran kita. Makanya khusyuk namanya kalau dalam sholat. Allahu Akbar, kompor diingat. Kunci hilang. Saya naruh duit di mana? Ini takbir sudah, Allahu Akbar. Itu namanya orang tidak khusyuk. Ada nggak balasannya? Lihat ibu, ibu sekalian Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kalau kemarin kita bicara masalah apa kemarin? Pertemuan yang bulan lalu, bukan tahun lalu, pertemuan bulan lalu. Jangan buka buku. Apa? Siapa yang ngobrol tapi pelan-pelan banget tuh? Mana kedengeran? Ya takut salah ya? Salah itu Masya Allah nggak ngaruh. Yang penting ibu bener. Lah, ya kan? Coba ada nggak orang hidup tanpa salah? Dari salah ke benar, ngapain? Bener. Kalau ibu takut salah, nggak mau bener berarti. Oh iya, ya juga ya. Nah, baru nyambung ibu. Orang ibu nggak ada yang bersih, ibu. Kecuali Nabi. Nggak ada orang yang bebas dari dosa. Nggak ada. Kecuali Nabi. Selain Nabi, sama. Ya, sama. Ya. Kenapa berbeda? Apa yang membedakannya? Nilai kualitas ibadahnya yang ditimbulkan dari hati yang bersih. Makanya mencintai itu gampang. Makanya orang yang merasa dirinya ya sudah punya suami ya, pengen melahirkan terbaik dengan suaminya, pasti dia akan membersihkan dirinya. Ya.
Makanya sekarang seringkali saya katakan, ya karena mudahnya dan panasnya cuaca, ya daster itu lebih favorit ketimbang baju yang bagus. Iya, karena bahannya udah lembut, masih ada seliwir-seliwir angin, enak gitu loh. Ya, padahal saya katakan, apakah itu merupakan pakaian terbaik? Hah? Suami ibu sudah beliin mahal-mahal, yang dipakai cuma daster doang. Disuruh dibelikan baju supaya apa? Berdandan depan. Ini dandannya siapa? Depan orang lain, ajib kan? Yang beliin suaminya, dandannya depan orang. Kata Allah, kamu diberi nikmat, suruh ibadah, ingat dunia. Ingin menghadap Allah, Allahu Akbar, hatinya kemana-mana. OTW kemana-mana. Ya, makanya ibu, ini yang penting. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan perintah Allah untuk menghadap Zat yang Maha Suci. Itu syariat yang Masya Allah, yang jarang kita gali. Makanya Allah mengatakan qad aflaha ya mu'minun, kata beliau. Itu sholat. Dalam surah Asy-Syam, qad aflaha man tazakka wa qad khaba. Ya. Beruntunglah, berbahagialah orang yang selalu mensucikan. Suci itu bukan hanya zahirnya saja, tapi yang paling utama adalah apa? Hati kita ketika beribadah kepada Allah. Allah nggak mau diduakan, Allah nggak mau dimadu, ya. Allah nggak mau engkau ketika beribadah full. Jangan ibadah ingat semua segala-galanya. Jangan ibadah saya belum masak. Allahu Akbar, ya Allah. Jangan suami saya datang saya belum selesai masaknya. Itu ngaco. Ya. Tapi kita minta nilai ibadah dari si Allah Azza wa Jalla. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita betul-betul memperhatikan hal ini, ya. Memperhatikan betul. Ya, makanya nilai khusyuk itu hal yang paling utama yang harus kita ini kan. Kenapa ibu? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat kami duduk-duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian beliau memandang ke langit, ya, memandang ke langit dan bersabda, inilah waktu diangkatnya ilmu. Jadi beliau bersabda, inilah waktu diangkatnya ilmu. Ya. Zaid bin Labib berkata, bukankah Al-Quran masih terhampar, wahai Rasulullah? Bukankah banyak penghafal Quran, ya Rasulullah? Ternyata ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ternyata nggak ada bapaknya. Cuman saya doang. Ya. Maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ilmu akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dari dunia adalah pertama kali kehusyuan seorang hamba dalam beribadah. Maka lihat sekian hamba-hamba Allah yang beribadah, berapa persen yang mengoptimalkan beribadah kepada Allah. Ini sabda Nabi, ya, bukan omon-omon. Ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya, ya, akan diangkat ilmu, ya, oleh Allah Azza wa Jalla dari muka bumi ini. Ternyata yang pertama kali diangkat oleh Allah Azza wa Jalla apa?
kehusyuan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Coba ada yang mau jujur nggak? Sholat sudah sekian sampai sekarang. Ada nggak kita bisa full sampai selesai Assalamualaikum hanya yang diingat Allah? Hah? Makanya dibilang mahal. Kalau mahal harus dicari. Gimana cara mencarinya? Nggak perlu pakai duit. Ya, apa yang dibutuhkan untuk mencari ini? Yang dibutuhkan adalah memahami bahwa kita nantinya akan dinilai sama Allah tergantung kepada kita nanti berharga atau tidak berharga tergantung kepada apa? Ya, khusyuknya salat kita. Kita akan mahal harganya kalau kita khusyuk. Akan menjadi murah bahkan recehan di hadapan Allah kalau kita sholatnya hanya menuntaskan sholat. Pertanyaannya, lebih banyak menuntaskan sholat atau ya kita jawab dulu masing-masing lah. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 1 sampai 3 lah. Apa mau sampai 9? Boleh situ. Ada kok Al-Mu'minun jadi gampang. Sudah? Kalau tidak ketemu, kita lihat di papan ini. Nah, sudah ketemu. 23. Ya, Al-Mu'minun 23. 1 sampai 10 boleh. Ya, dari 1 dulu. Kita baca. Qad aflahal mu'minun. Sama-sama? Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Lihat kata-kata beruntung. Aflah itu beruntung. Berbahagia. Sungguh bahagia orang-orang mukmin. Siapa yang berbahagia orang mukmin itu? Makanya kalimatnya nggak ada muslim. Perhatikan kalimatnya. Nggak ada kalimat muslim. Adanya kalimat mukmin. Mengapa mukmin? Karena orang beriman pasti baik. Saya ulang sekali lagi. Orang yang beriman itu pasti baik. Kalau ada orang yang beriman tapi tidak baik, belum. Karena Allah yang menjamin orang yang mukmin itu pasti baik. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh berbahagia, beruntung orang-orang mukmin. Dengan apa? Baca, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sama-sama yuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Perhatikan ketika menyambung dengan kalimat ini. Ini idhar, namun perhatikan jangan langsung dipentalkan. Him, salah dia bacanya. Jadi fi salatihim khashi'un, tetap nyambung, namun dia tidak dimasukkan. Perhatikan kalimatnya. Jadi setiap membaca idhar jangan dipantulkan. Contoh alaihim ghaihim gitu. Ini salah itu. Bacaan yang salah. Lihat siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khashi'un adalah orang yang khusyuk. Berarti apa? Yang bisa beruntung adalah orang-orang yang khusyuk diantaranya. Kenapa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan dari apa? Perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Omon-omon. Ya, perkataan yang nggak ada manfaatnya. Teruskan, Bu Lili, naikkan ke, ini ayat 5, ya 6-nya. Nah, terus, illa ala azwajihim terus aw ma malakat aymanuhum, teruskan dulu. Terus ayat 9. Nah, terus Bu naikkan lagi. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Perhatikan kalimatnya. Ya.
Dari 1 sampai 10, Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita siapa yang akan mewarisi surga. Pewaris surga siapa? Ya. Maka Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya, walladzina hum ala salawa. Berarti apa? Salatnya. Bukan cuma satu. Yang wajib maupun yang sunnah. Hafizun, yang dijaga. Bagaimana seseorang bisa khusyuk? Di antaranya adalah dia menjaga waktu sholatnya. Orang yang tidak akan bisa menikmati khusyuknya adalah orang-orang yang suka lalai beribadah. Coba buktiin. Terlambat mulu, qomat baru udu. Akhirnya apa? Dia buru-buru. Ada orang yang sudah qomat di masjid itu, seringkali saya lihat dia lari. Saya mau tegur, tersinggung nanti. Karena belum paham, saya biarin aja. Boleh nggak ibu terlambat lari? Nggak boleh. Karena itu akan mengganggu apa? Khusyuknya. Allahu Akbar. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika beliau terlambat sholatnya, beliau langsung takbir dari mulai pintu itu. Allahu Akbar sambil jalan. Boleh nggak? Boleh. Ya, tapi bisa dihitung terlambatnya Abu Bakar dengan terlambatnya kita. Kita sering terlambat atau sering enggak? Ya. Dan apa? Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Insyaallah. Warisan yang diberikan sama Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang menjaga sholatnya dan dia menikmati sholatnya, khusyuknya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu paling mana? Ya paling atas. Ya, ini warisan Allah. Makanya kalau warisan di sini berebut, tapi masalah ini nggak ada yang berebut. Warisan dunia, Masya Allah, bisa saling tonjok-tonjokan. Masih mendingan begitu. Ya. Ya, pengadilan iya. Bahkan ada orang tuanya pun di pengadilan dituntut oleh anaknya gara-gara apa? Warisan. Tapi Allah mewariskan surga Firdaus, nggak ada yang berebut. Ajib. Coba, saya mau tanya sama ibu, bisa tidak harta kita sebanyak apapun beli surga? Nggak bisa kan? Nggak bisa, sebanyak apapun. Nggak akan bisa membeli surga. Jangankan surga Firdaus, surga yang paling bawah. Dikumpulkan semua kekayaan dunia ini, dibeli surga. Ya Allah, aku beli surga. Wallahi ibu, tidak akan pernah terbeli walaupun tamannya. Jangankan tamannya, pohonnya akan terbeli. Ya, Masya Allah. Tapi kenyataannya manusia banyak berebut apa? Warisan dunia ketimbang apa? Warisan yang langsung Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, saya berikan warisan kepada mereka. Nggak ada yang kepengen. Makanya mulai hari ini, ya, ibu jangan mikir, saya dapat apa nanti, mah? Ya dapat hidup. Ibu, warisan yang diberikan sama ibu kita itu lebih berharga dari harta ibu kita adalah nyawa kita. Tapi kok ada yang tega seorang anak bisa nyakitin ibunya karena dunia? Ada seorang anak yang tega maki-maki ibunya karena apa? Karena dunia. Padahal warisan yang paling besar bahwa orang tua berikan apa? Nyawa kita ini. Coba ibunya, saya nggak punya anak, minum aja pil penghancur rahim. Nggak lahir-lahir kita, Bu. Dilahirin. Nyakitin. Nah, di antara peran, itu hanya asbab orang tua kita.
Yang paling utama lahirnya kita adalah Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesempatan kepada kita. Sudah begitu kita nyakitin pula Allah. Kok bisa Ustadz ada orang yang nyakitin Allah? Buktinya ada. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 57 sampai 58. Ada. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum. 57 sampai 58. Ada, Bu. Nah, itu, lihat. Yang belakang tidak kelihatan punya handphone. Jangan kayak orang susah zaman jadul. Ya. Ayat 57 sampai 58 surah 33. Ya, perhatikan Ibu sini. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Di mana laknatnya? Fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang sungguhnya orang-orang yang suka nyakitin Allah. Dan orang-orang yang suka nyakitin Rasulnya, mereka akan dilaknat sama Allah. Apa itu dilaknat? Dicabut rahmatnya oleh Allah. Sedangkan kita hanya satu rahmat hidupnya di dunia. Dicabut pula sama Allah. Coba Ibu bayangkan. Ibu bisa bayangkan. Sudah satu, dicabut juga sama Allah. Maka ahli tafsir mengatakan la'anahumullah itu artinya apa? Dicabutnya rahmat yang satu Allah berikan ke dunia pada orang itu, sehingga mereka mengalami apa? Kesengsaraan hidupnya. Sebanyak apapun harta mereka tidak senang. Sebanyak apapun keluarga mereka yang mereka lahirkan tidak akan pernah bahagia. Sebanyak apapun kendaraannya, mereka tidak akan pernah bahagia hatinya. Karena Allah mencabutnya. Itu orang-orang yang suka nyakitin Allah. Ya, lalai sholatnya, perintah Allah dia jalani dengan baik. Suruh sholat, cuman fisiknya doang yang hadir, hatinya merana. Ya. Maka lihat Ibu, ya. Manusia yang sering menangis dalam ibadahnya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jangan tanya Rasulullah, kalau orang Rasul mah kita nggak ada apa-apanya dah pokoknya. Orang yang paling ringkih dalam beribadah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang sahabat Nabi yang paling ringkih juga dalam beribadah, setiap dia beribadah pasti dia nangis. Bahkan disebutkan ya bahwasanya ketika Abu Bakar Siddiq menjadi imam, ya hampir tidak terdengar suaranya. Karena beliau selalu menangis. Kalau kita ngapain? Nah, ya kita ngapain? Sholat. Ini imam lama kali. Ya, makanya cari imam-imam yang cepat. Ya. Kalau ruku nggak lama-lama, kalau sujud nggak lama. Ya. Saya sama murid saya tuh heran sama Pak Hardi. Kenapa kalau sholat lama banget? Saya baca berkali-kali nggak bangun bangkit. Yang dibaca Bapak apa? Ya sama saja. Makanya mereka nggak suka kalau jadi imam. Waduh, Pak Hardi lagi. Ya, Pak Hardi lagi. Itu anak-anak Ibu. Ya. Bukan anak-anak. Yang belum paham bahwasanya ibadah itu butuh apa? Dinikmati, ya, dipahami, ya. Ini yang harus kita jalani dalam hidup, ya. Atallahu adzaban muhina, sudah
dicabut rahmatnya, disiapkan adabnya pula lagi. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya tidak bahas ayat yang berikutnya karena ini bukan bahasan kita. Orang yang suka nyakiti orang mukmin, nah itu balasannya itu. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Ya. Berarti apa? Nilai khusyuk itu yang pertama kali diangkat sama Allah Azza wa Jalla dalam hati manusia. Ya, dalam hati manusia. Makanya apa tuh makna khusyuk? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Hadiahnya langsung 2 dah, boleh. Kalau 1 memang nggak menggiurkan, 2 deh langsung. Apa tuh khusyuk? Ya, itu hadis. Ya. Khusyuk itu adalah apa? Ketundukan. Kelembutan dan ketenangan hati. Saya ulang sekali lagi. Khusyuk itu adalah ketundukan. Ya. Ada nggak orang yang mau sholat kalau di hatinya wangkang, kata orang? Wangkang. Wangkang itu nggak mau gitu, keras. Ya. Mau nggak? Ada? Nggak ada. Orang yang punya ketundukan yang bisa ke masjid. Ya. Ketundukan, kelembutan, dan ketenangan hati. Ya. Ini semuanya bermuara dalam hati. Ketundukan, terus kelembutan, ketenangan hati, itu semuanya muaranya dalam hati. Maka anggota tubuh yang lainnya, ketika hati sudah merasakan 3 poin ini, maka nikmatnya beribadah akan terasa pada diri kita, seluruh tubuhnya. Ya. Seluruh tubuhnya. Maka dia pikirannya semuanya akan tertuju kepada apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Ya, semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Berarti kunci daripada nilai khusyuk itu di mana? Di hati. Ternyata sumbernya di sini. Yang bisa merusak segala kebahagiaan di mana? Hati. Sebanyak apapun coba, ya, materi kita, ya, yang kita miliki di dunia, ya, tidak akan pernah hati ini merasa nyaman dan bahagia apabila hati tidak ditunduk kepada ya Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, masih di bulan yang lalu saya katakan bahwasanya ketika aku mengalami kepenatan dunia, ya, kata Nabi SAW dan para sahabatnya pun lakukan demikian, ya, karena Nabi mengajarkannya kepada kita, ya, ujian dunia yang begitu dahsyatnya, tidak ada tempat istirahat yang paling baik untuk menenangkan hati itu kecuali sholat. Bayangkan ibu, ternyata sholatnya orang yang khusyuk itu bisa mengistirahatkan semua masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Makanya Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Ini masalah banyak, sholatnya jarang.
Banyak masalah di rumah, pura-pura nggak punya masalah. Ketemu temennya, mewek-mewek. Ya, baru curhat. Curhat yang paling baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari semua masalah kita, Pak, Allah dengan sholat kita. Makanya kalau kita sebanyak apapun masalah kita, ujian yang menimpa kita, ya, dunia maupun keenakan maupun kepahitan, ya, karena ujian itu ada dua. Yang pertama berupa nikmat, yang kedua berapa Pak? Ujian. Apapun ujian itu menimpa kita, maka tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan Allah, Pak, kecuali sholat. Ya. Makanya nikmati sholatnya, Ibu. Allahu Akbar. Ya. Sampai sini paham dulu? Ya. Oleh karenanya, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sholatnya beliau, apa kata beliau? Khasha'a laka sam'i wa basari wa mahyi wa 'idhami wa 'asabi. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ketika aku sholat, pendengaran, penglihatan, otak, tulang, dan uratku tidak ada kecuali mereka menikmati khusyuknya ibadah. Coba bisa bayangkan ini. Makanya para sahabat, ya, kalau dia misalnya kena racun, harus dipotong kakinya, seperti ada pernah sahabat perang kemudian kena panah beracun, kakinya harus diamputasi. Ya nggak ada obat bius, maka dia minta saya sholat dulu, potong. Nggak berasa. Kita boro-boro nggak berasa, nyamuk lewat aja berasa. Ada. Kita ini. Ya. Makanya Ibu, inilah nilai ibadah yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, ya. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sungguh seorang selesai menunaikan sholat, ya, ma kutiba lahu illa 10 salatihi, ya, lihat bahwasanya sungguh seseorang selesai menunaikan sholat, namun dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya itu kecuali 10 sholawatin tis'uha thamanuha thamanuha sab'uha sudusuha khamsuha rubu'uha sulusuha wa nisfuha. Ya. Seseorang itu akan mendapatkan nilai dari ibadah sholatnya tergantung kepada kehusyuannya di sholat. Ada orang, kata Nabi SAW, mendapatkan pahala 1/10. Ada juga 1/9, ada juga 1/8, ada juga 1/6, ada juga 1/5, ada juga 1/4, ada juga 1/3, ada juga yang setengahnya. Tergantung kepada khusyuknya salat. Kita dapat berapa ya, Bu? Nah, kita dapat berapa ya? Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, diberikan kepadaku minad dunya an-nisa, ya, diberikan kepadaku dunia, perkara dunia adalah senang kepada wanita dan minyak wangi, ya, dan ketentraman
ada pada sholatku. Jadi kalau kita ingin mencari ketentraman yang hakiki, kata Nabi SAW di sini, ya, jangan cari, ya, kalau laki-laki mencari pasangan, ya, pasangan perempuannya atau wanita. Ya, kalau wanita pasangan laki-laki. Kalau orang mencari ketenangan dengan pasangannya, maka dia ketahuilah tidak akan pernah menemukan. Kalau orang mencari ketenangan dengan anaknya, dia punya anak banyak, ternyata malah bikin ribet. Kata orang sekarang. Bahkan Nabi yang menganjurkan, perbanyaklah anak, karena aku senang. Ya, umatku lebih banyak. Ya, maka muncullah KB. Cukup 2 saja. Ya. Seorang wanita nggak boleh begitu sama suaminya. Aduh, capek saya. Jangan ngomong gitu, bahaya. Ya, saya sudah nggak bisa lahirin. Dulu pernah ngomong gitu, tobat sama Allah. Ya, makanya zaman dulu nggak ada namanya saya lelah punya anak 12. Ada ngomong gitu? Nggak ada ngomong gitu. Lahir aja 12. Coba bayangkan ibu punya anak 2, ngurus 12. Lebih ribet mana? Alhamdulillah 12, semua alhamdulillah semuanya dengan izin Allah, dengan kesabarannya. Walaupun dia petani, semuanya kuliah anaknya. Ya enggak? Kita anak 2, kerja pontang-panting. Ya. Gelap malam, pulang malam. Kita nggak kenal malam, Bu. Enggak? Nggak kenal siang maksud saya itu. Pergi subuh, pulang maghrib. Matahari udah tenggelam. Kita berangkat, matahari belum muncul. Nafkahin anaknya 2 aja, ngeluhnya sepanjang zaman. Bukan sepanjang jalan, Bu. Ya, Masya Allah nih. Orang zaman dulu, ekonominya lebih parah dari kita. Petani, bahkan penjual sayur. Anaknya 12. Karena dia yakin sama Allah. Setiap anak diberikan rizki. Permasalahannya orang sekarang berbeda, pikirannya ribet. Tuh. Coba ibu bayangkan tuh ada orang yang ibu-ibu ya, anaknya digendong, ada yang dituntun, ada yang masih sebelah-sebelahan dituntun, Masya Allah ya. Wah, itu berapa bedanya? Setahun, Masya Allah. Lahirin terus. Rajin berarti. Ya. Kalau perempuan sekarang modern, waduh, udah ngeluh mulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, coba orang anak punya anak seperti ini, setahun lahir coba. Untuk ke kamar mandi susah, betul nggak? Oh, itu yang dipikirin, susahnya. Padahal doa anak 12 dengan anak cuma 2 beda. Jangan lo, beda. Masalahnya yang terbayang adalah sulitnya atau susahnya. Sama dengan sholat. Untuk mencapai nikmatnya sholat itu tidak semudah kita bayangkan. Nah, apa yang dibutuhkan Ustaz? Oke, yuk. Kita masuk kepada poin pertama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil siapkan tulisnya, kiat-kiat agar kita bisa khusyuk. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Lihat, harus kita dapatkan ini. Kalau kita sudah bercibaku dengan dunia, masak, bersihin rumah, ngurusin segala-galanya, maka ibu itu bisa istirahat bukan dengan tidur. Apa kata Nabi SAW kepada Bilal? Kum ya Bilal, fa'arihna bis shalah. Wahai Bilal, bangkit, udu, wahai Bilal, sholat 2 rakaat, kau istirahat.
Nah, kalau kita punya masalah ngapain? Ke tempat tidur. Duhurnya bablas. Sudah capek bersihin rumah, jam 11 tidur, bangun-bangun jam 1. Ya. Terus setiap hari begitu bergulir. Duhur terus diundur mulu. Kenapa? Karena kita tidurnya jam 11 sudah capek. Nabi mengajarkan kalau kamu capek, nggak ada tempat yang bisa istirahat. Kecuali apa? Sholat. Mulai sekarang begitu. Ibu dicaci orang, dimaki orang, ambil uduk ke masjid sholat. Tenang hatinya insya Allah. Kalau nggak tenang, ya berarti nggak khusyuk. Kita nggak termasuk apa? Qad aflahal mu'minun. Dan kita bukan pewaris surga. Mau waris surga nggak? Ditawarin sama Allah loh. Yang nawarin tuh Allah, bukan saya ibu. Allah yang nawarin. Aku wariskan kamu surga. Ayo. Masa nggak mau sih? Ya, kalau yang nawarin makhluk aja, langsung. Ya, kamu rajin sholatnya, berkata baik, urus anakmu dengan baik, saya jamin hidupmu. Semangat. Ya, mobil saya beliin, rumah saya beliin, kamu mobil yang mana, ambil aja yang paling mahal, misalnya. Kira-kira ibu semangat nggak? Semangat. Allah ngasih segala-galanya lebih dari itu. Surga lagi. Yang pertama, terdapat dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-67. Surah yang ke-39, ya. Az-Zumar, ayat yang ke-67. Ya. Mana boleh? 67 boleh. Ya, boleh. Ayat berapa itu? 38. 67. Oke. Coba dibaca. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Ayo. Coba yang membaca pakai mic. Ayo, pasti kicep. Takut suruh ngaji gue, Allah. Ibu dapat baca Quran satu hurufnya berapa? Iya kok takut. Ayo, semangat. Sip, mantap. Masya Allah. Nih pahalanya diborong. Monggo. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Dari mana ibu mulainya? Langsung bisa dari wassamawat. Boleh. Wassamawatu maqwiyatun biyamini. Ulang lagi, ianya panjang. Jangan grogi, Mau dapat pahala kok grogi, Wassamawatu maqwiyatun biyamini. Bagus. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nah, apa artinya, Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Dia dari dosa yang mereka persekutukan. Subhanallah. Berarti poin pertama untuk mencapai kehusyuan adalah mengagungkan nama Allah. Inilah yang lepas ketika sholat. Makanya kalimat pertama sholat apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Mengagungkan Allah. Berarti semuanya kecil. Dunia itu kecil. Nggak perlu diingat dengan benak kita. Nggak perlu diiling-ilingin ketika apa? Ketika sholat. Nggak perlu. Lepaskan saja. Maka itulah bedanya orang yang sudah menyiapkan diri mau sholat sama orang yang buru-buru mau
sholat. Maka yang paling baik untuk orang mencapai khusyuk adalah Pak, ya hendaklah persiapkan sebelum datang waktu untuk sholat. Lepaskan dunianya. Fantashiru fil ardi waftau min fadlillah. Kamu boleh setelah itu cari dunia tuh sebanyak-banyaknya. Kalau sudah mau jelang sholat, udah nggak perlu nunggu azan. Ini kita sudah punya waktu dan kita paham waktu sholat. Masih nunggu tuh. Siapa yang itu? Setan. Setan nggak mau kita diwarisi sama Allah surga Firdaus. Nggak mau. Dia nggak rela kita masuk surga Firdaus. Makanya apa? Diiming-imingi, udah tunggu dulu, belum azan. Bahkan udah tahu nih setengah 12, jam 11.45 azan, masih ada yang ngajak makan dulu. Setan berbentuk manusia nih. Loh, setan itu ada dua, Bu. Setan asli, setan palsu. Kalau orang setan berambut panjang, setan asli. Ini yang banyak, Pak, setan palsu. Ya. Kenapa dibilang begitu? Iya, karena banyak kata nama orang yang suka ngajak kebaikan, banyak. Tapi yang ngajak keburukan lebih banyak. Maka orang banyak ya tergoda dengan 1 jam, rusak hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara setan. Setan palsu. Ya. Masya Allah. Makanya karena kita jauh mengagungkan Allah hati kita ketika sholat Allahu Akbar. Makanya ibu jangan, kadang-kadang kan teman kita ini iseng. Ngajak ngobrol, sudah mau sholat, udah gini-gini aja, ngajak ngobrol. Itu konyol tuh orang. Kalau ibu sudah begitu, jangan pernah deketin. Jauhin dia sholatnya. Ini enggak, malah mencari dia dulu. Ada nggak begitu? Kalau nggak sebelahnya nggak nyaman. Padahal sering ngobrol tuh sholatnya. Assalamualaikum. Ngobrol lagi, ya Allah Akbar. Mulai sholat ngobrol, selesai sholat tuh dicari itu. Anak kita juga begitu. Masya Allah, mau sholat aja ngajak-ngajak ngobrol, coba bayangin. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, ini pertama. Yang kedua, ya. Mengapa orang itu tidak bisa menikmati sholatnya? Karena orang sholat sering memalingkan pandangannya ke tempat sujud. Orang suka memalingkan pandangannya ya kepada selain tempat sujud. Seharusnya gimana? Pandangannya kemana? Tempat sujud. Makanya dimakruhkan merem. Ustadz, ana merem khusyuk. Nggak mungkin. Bener, coba deh ibu buktikan nih. Kalau ibu khusyuk itu dengan merem, pasti Nabi juga pasti ini sampaikan. Masalah jangan merem, makruh hukumnya. Kenapa? Kalau kamu merem, ingat kemana-mana tuh. Pengen nikmati bacaan imam, nyampe wal jibala autad. Oh iya, kemarin saya ke puncak ya. Wah. Aduh. Merem sih. Maka Nabi SAW apa? Pandangan orang yang sholat harus ke tempat sujud. Ya, kadang-kala kita lihat kaki temennya mau ruku, kakinya kok gitu dia ya. Nah, itu tuh. Makanya ke sono. Ya, benar enggak? Ngerasain enggak? Ngerasain enggak? Tuh. Apalagi makanya ibu, kenapa harus pakai baju itu jangan yang berwarna-warni. Kasihan temennya di belakang. Bener. Coba mau kena itu warnanya sebenarnya putih ya, yang paling afdol kan, yang putih kan.
Sekarang berwarna-warni, ada bordirnya, ada ininya, ya Allah, gambarnya macam-macam ada orang. Ya Allah, nggak pakai bordir aja nggak khusyuk, apalagi pakai bordir. Maaf ibu, yang mohon maaf nih, ya bukan berarti saya menyudutkan tadi. Ibu, ya apa sih manfaatnya ibu mukenanya pakai bordir? Coba kalau nggak muncul ini ngapain? Tuh kan, mukena tuh kayak zaman jadul aja ibu. Jebluk, udah selesai. Ternyata kain kafan. Nah, iya. Ini mau kena dari mulai, Masya Allah, bordirnya luar biasa. Dari mulai bunga-bunga. Masalahnya hatinya nggak berbunga-bunga sama Allah. Kalau mau kenanya berbunga-bunga, hatinya harus berbunga-bunga seharusnya sama Allah. Biar apa? Dapat warisan surga. Ini malah kemana-mana. Cakep ya, jilbab apa mau kenanya sampean? Iya. Itu baru dia ngomongin, baru saya sholat, assalamualaikum, masya Allah. Beli di mana jeng? Ya Allah, keren ini, masya Allah. Dah bu. Yang ketiga, terdapat dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 24. Waktunya habis. Ya biasa aja, mau nanya doang. Saya padahal sudah nyiapin bacaan ruku dan sujud untuk dihafalin bersama. Tapi ayat 24, Bu. Apa ayat 24 bunyinya? Baca lagi, Nah, biar nggak grogi keduanya. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ya, Masya Allah. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, Masya Allah. Ya, berarti poin ketiga apa? Ketika kita sholat, maka kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran yang dibaca dan mentadabburi zikir-zikir dan doa-doa yang dipanjatkan, yang dibaca dalam sholat. Contoh Allahu Akbar. Doa kita baca, kita tahu artinya, Masya Allah. Tambah nikmat rasanya. Ketika kita baca Al-Fatihah yang sering kita baca, Masya Allah kita tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan bacanya sambil menikmati, itulah seharusnya. Makanya di antara kesalahan orang yang sholat, disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang yang tergesa-gesa bangkit dari ruku ke itidal, kemudian nggak lama langsung dia sujud. Perlama itidalnya itu sunnah dari Nabi SAW. Bukan hanya ruku dia perlama, itidal pun sama. Untuk apa? Untuk kita lebih banyak bermunajat kepada Allah. Makanya itidalnya jangan yang pendek. Rabbana lakal hamd, selesai. Baca yang panjang. Mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi. Ya Rabbana lakal hamd, meneng baik. Iya, pendek lah. Ya. Berarti apa? Ini yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita ketika sholat mengingat akan perpisahan kita dengan dunia. Berarti apa? Ingat? Ya, dalam kurung
mati. Hendaklah ketika sholat kita mengingat perpisahan kita dengan dunia. Nggak lama lah. Lama nggak? Nggak lama. Ustadz nakut-nakutin? Enggak. Mati itu nggak lama. Ya. Iya, karena memang menyertai kita. Kita tidur bersama kita. Kita main-main sama kita. Lagi main? Ya, saya mudah-mudahan lagi main nggak mati. Lagi sholat mati. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau mendirikan salat, ya, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah. Ini juga dikatakan sama Al-Imam Syafi'i Allah Ta'ala. Kalau mau khusyuk, kamu ingat mati bahwa inilah sholat terakhirku. Ya, tapi kadang-kadang hati itu sudah digituin masih aja cengah-cengir. Kenapa, Bu? Karena banyak dosa. Maka tempat yang paling layak dan paling baik dan paling bagus untuk bertaubat adalah ketika sholat. Apa di antara bacaannya sholat? Bacaan sholat ketika ruku, Subhanaka Allahumma Allahumma firli, ya Allah ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Ya, Allahumma firli, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ini maka Nabi menganjurkan kalau sholat hendaklah ingat kepada tentang kematian kita. Yang kelima, persiapan sebelum sholat. Seperti saya jelaskan tadi, jadi jangan nunggu adzan, apalagi nunggu qomat, apalagi nunggu takbir. Jaraknya rumah saya dekat kok, qomat selesai saya jalan juga insya Allah. Ini enggak, itu orang ngeremehin. Pernah nggak muncul di hati kita? Jering. Rumah dekat datangnya belakangan. Seharusnya apa? Rumah dekat itu Allah menginginkan kita lebih dahulu masuk masjid. Abu Bakar 3 jam dari rumahnya ke masjid, itu duluan di sana. Dikalahkan, semua orang kalah. Abu Bakar sudah nongkrong duluan. Itu 3 jam. Kita 5 menit nggak nyampe. Bahkan tinggal, kalau kata orang nungging tentangin nyampe masjid. Ya, Masya Allah. Tapi terakhir mulu masbuk. Wajib tuh. Kenapa? Muncul meremehkan, kan kayak dekat ini. Nah itu setan tuh. Itu asli tuh setannya. Asli itu. Asli. Enggak palsu tuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata bihadrati ta'am, wala wahwa yudafi'ul ahbath. Kata Nabi SAW, tidak boleh sholat di hadapan makanan dan tidak pula boleh sholat saat dia menahan 2 hal yang buruk. Apa itu? Ya, ahbathani. Apa itu? Kencing dan buang air besar. Kan kadang-kadang kita mau tahan dulu, tanggung nih tinggal 1 rakaat, padahal sudah enggak ini. Enggak boleh. Kenapa, Bu? Kenapa? Coba kenapa? Itu mengganggu kekhusyuan. Udah mendingan masbuk daripada
Yang penting sudah di masjid. Ternyata imam takbir Allahu Akbar, kita pengen ke kamar mandi. Jangan ditahan. Karena kita kalau tahan, insya Allah nggak akan nikmat. Pasti nggak, aduh, lama banget. Ya kan? Ya kan, Bu? Lama. Bahkan kata teman saya itu, kalau kamu lagi gitu, kosok-kosok aja kakinya begini-begini. Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya tidak langsung, gini. Saya juga mikir, masa sih cobain, ternyata nggak ngefek. Iya, jangan, Bu. Ya, kenapa? Itulah menghilangkan khusyuk. Makanya ketika kita sholat, siapkan semuanya, semua udah settle. Makanya orang yang batal boleh langsung terkabur. Nunggu sholat sampai dia pantatnya digoyang-goyang. Ya. Ada kan, Bu, ya? Apalagi sholat sendirian, sholat sunnah, coba deh. Udah tinggal tahiyat akhir. Kita udah di ujung-ujung nih, cepet-cepet kan. Langsung selalu brut, acuh. Kacau ya. Karena kita tahan. Ya, makanya apa? Dipersiapkan. Yang keenam, Allah berfirman dalam surah yang ke-29. Surah Al-Ankabut ayat 69. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-29. 69. Ya. Ibu biasa aja. Salah satu. Oke. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Wa innallaha la sami'ul la ma'al muhsinin. Ya. Berarti apa ini? Apa kira-kira? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalannya Allah. Apa? Jalan yang lurus. Dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Poin yang keenam adalah berusaha untuk mengarahkan jiwa kita hanya untuk Allah. Ya. Mengarahkan semua jiwa kita, ya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan demikian. Ya. Yang ketujuh, hendaklah orang yang sholat menghadirkan dalam jiwanya pahala yang besar. Hendaklah orang yang sholat menghadirkan dalam jiwanya pahala yang besar. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin," tidaklah seorang muslim yang menunaikan salat apa? Yang wajib, kemudian dia baik dalam melaksanakannya. Artinya apa? Dia khusyuk dalam salatnya. Ya, datang dengan sholatnya, dia berudu, dia bersihkan dirinya, dia menghadirkan nikmatnya dalam sholat, maka kecuali mereka akan mendapatkan yang pertama apa? Menghapuskan baginya dosa-dosa yang dia telah kerjakan sebelumnya. Ya, ini keutamaannya. Ya, minadz-dzunubi ma lam yu'ta kabirat. Ya.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang dia telah kerjakan sebelumnya. Besar, dan hal itu terjadi selama sepanjang masa. Ya, wadzalika ad-dahru kulluhu. Ya, itu adalah sepanjang masa akan terjadi. Ya. Ini ya. Kemudian ibu lihat dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-84. Surah Yusuf dalam ayat yang ke-84. Silakan dibaca artinya. Dan Yakub, ayat yang ke-84. Dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. Ya, ini berarti apa? Nabi Yusuf alaihissalam dengan cerita ini bahwa ya mengajarkan kepada kita ya bahwasanya bagaimana keadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mengalami berbagai macam ujian dari mana? Saudara-saudaranya. Ya. Dia hanya memasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam salatnya. Ya. Berarti apa? Dia hanya berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Yusuf menjadi raja, penguasa setelah keluar dari penjara. Nah, itulah hikmah di balik orang-orang yang diberikan ujian kemudian dia bersabar dan tidak ada ya tempat untuk bersandar yang terbaik kecuali Allah Azza wa Jalla dengan sholat kita. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Bilal, aqim sholat fa'arihna. Ya, kau Bilal, ya, kau ambil wudu, kemudian sholatlah, kau istirahat. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah taala berkata, manusia dalam masalah sholat terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ya, orang yang sholat itu ada beberapa bagian kata beliau. Yang pertama, tingkatan orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Tingkatan orang yang zalim terhadap diri sendiri dan lalai dalam sholatnya. Ibu paham nggak ini? Pertama, ada orang sholat semacam ini nih, sering meremehkan sholat, melalaikan sholat. Itu namanya orang telah mendolimi diri sendiri. Kalau kita nggak menikmati sholat, nggak menemukan ketenangan dalam sholat, berarti kita telah mendolimi diri sendiri. Ya. Banyak yang begini? Banyak. Saya nggak mengatakan orang nggak sholat itu lebih parah lagi. Ini orang sholat, cuman sering lalai, sering molor, ya, sholat waktunya. Ya. Yang kedua kata beliau, orang yang semata-mata menjaga waktu, menjaga rukun-rukun sholat lahiriah, yang lahiriahnya, ya, di antaranya apa? Wudu sempurna dia. Namun orang ini masih tidak menguasai apa? Melepaskan dari bisikan syaitan. Ya. Ada nggak level begini? Ada masih. Makanya banyak orang yang sholat pengen cepat-cepat. Ya, ada kalau lama-lama dia pulang.
Ya, lama pulang dia. Ada kalau Jumatan ininya agak lama langsung teriak-teriak amin. Ada yang begitu. Kalau ibu-ibu kan nggak ngerasain, bapak-bapak yang ngerasain. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat, rukunnya dan sahnya sholat, dan dia sungguh-sungguh menghadirkan jiwanya, dan dia sungguh-sungguh menghadirkan jiwanya ketika sholat, maka disebutnya oleh Ibnu Qayyim adalah dia orang yang sholat dan berjihad. Orang yang sholat dan berjihad. Ya. Yang terakhir, kata beliau, keadaan orang yang sholat, orang yang beribadah kepada Allah dengan menjaga seluruh tiga aspek tadi, ya, tiga aspek tadi, maka dia itulah orang yang mendapatkan nikmatnya sholat. Ya. Maka orang itulah yang mendapatkan nikmatnya sholat. Nah, kita di poin berapa ini? Tinggal kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, kita di poin yang keberapa ya? Ada orang sholat, ya ada banyak. Ada orang sholat mencari AC, ada. Ada orang sholat mencari nikmatnya dia sholat, ada. Di antaranya apa? Ya AC-nya enak Ustaz. Tapi sholatnya nggak tumaninah, sama saja. Ya, sama saja. Ya, sama saja. Ya, makanya ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Ya. Inilah yang perlu kita pelajari di sisa umur kita yang ada, ya, tentang sholat ini. Oleh karena itu, ya, kita cari level mana yang sudah kita sampai, ya. Apakah level 1, 2, 3 yang sudah mendapatkan namanya orang yang sholat dan berjihad, ya. Atau level yang keempat yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Insya Allah kita semuanya berusaha sehingga kita apa? Mendapatkan, ya, warisan Allah, itu apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Baik. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita, ya, saudara kita sakit misalnya, ya, umurnya sudah 80 tahun, kemudian sering tidur, ya, tapi akalnya masih sehat nggak Bu? Masih sehat, ngobrol masih bisa, ya, maka sholatnya bisa berdiri tidak? Duduk bisa? Tidak bisa. Berbaring berarti kondisi sholatnya adalah berbaring. Kalau dia gimana cara mengudukannya, maka orang yang sehat mengudukannya. Ya, gimana caranya? Gampang, tinggal ambilkan air di mangkok, ya. Bisa pakai apa namanya? Waslaf, ya, dilapin aja ke mukanya sambil untuk berwudu. Tetap punya kewajiban sholat sampai dia kembali kepada Allah.
sering lupa. Ya, kadangkala ngaco ngomongnya. Itu sudah lain cerita. Tapi kalau masih sehat, akal, kenapa? Orang yang sholat itu harus apa? Berakal. Makanya orang yang nggak sholat, iya, nggak berakal tuh 11:30 berarti. Orang yang sholat harus berakal. Contoh misalnya anak autis misalnya, itu kan nggak nyambung. Maka mereka wairu mukallaf, nggak dihukumi sama Allah Azza wa Jalla. Beda sama kita yang sudah punya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita masih ingat. Saya minum dulu. Belum selesai, Bu, udah ditutup-tutup aja. Ya. Jadi wajib sholatnya. Siapapun itu, sakit, sesakit apapun, kalau dia masih sadar, maka wajib sholat. Ini banyak orang yang sakit cuman biasa aja, sering nggak sholat. Ada nggak? Banyak. Ada orang musafir dari sini ke Surabaya nggak sholat. Memang ada rusuhnya, ada keringanannya, boleh nggak sholat? Nggak ada. Yang ada adalah tetap sholat. Ya. Kondisinya bagaimana? Kalau di kereta misalnya atau dimanapun saja, kalau naik pribadi ya nggak ada masalah. Tapi kalau naik bis kan biasa yang berhenti sholat di jamak. Ya. Ini coba ibu lihat naik kereta, banyak yang nggak sholat. Bahkan coba segerbong aja, yang sholatnya bisa dihitung. Padahal kereta dengan nyaman, ada airnya sekarang sudah lengkap. Kalau dulu masya Allah airnya siang-siang sudah nggak ada. Kalau sekarang full airnya ada, ya masih nggak mau sholat. Airnya nggak ada aja wajib sholat. Gimana caranya? Tayamum saja, nggak perlu sibuk-sibuk. Tinggal ambil seret sini di kaca, udah, digini aja, udah usap seret. Ini dah. Tangannya. Mana yang ini? Muka sama tangan. Tangan sampai sini doang. Jangan sampai sini. Kalau lu soleh. Itu doang. Tuh. Dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla, maka tayamum hanya sampai sini. Ya. Bukan sampai sini, bukan. Bukan, ya. Bukan sampai sini, bukan. Ini wudu biasa kalau sampai sini. Ya. Tayamum sampai sini doang. Jadi ibu jangan sibuk-sibuk, ya. Ada nggak ibu pernah gini seperti ini? Oh, no. Bahkan nih bu, kalau ibu nggak punya air, lagi junub nih, gimana caranya? Tayamum aja, nggak perlu guling-guling di bawah. Ya. Karena teman saya dulu di pesantren begitu. Gimana kalau kamu junub tayamum? Dia guling-guling. Ngapain kamu guling-guling? Biar kena debu. Ya. Apa kotor? Tidak, cukup tayamum sudah. Kalau nggak ada air, syaratnya apa? Nggak ada air. Ya, jadi Islam itu mudah, jangan nyusahin diri. Ya, tayamum cek kemana kiblatnya Ustadz? Sesuai dengan arah kereta kita. Allahu Akbar. Sudah, duduk saja sudah. Kayak orang masa kita sendirian Ustadz. Ngapain ikut-ikutan nanti nggak ikut ini sholat? Justru mereka ikut kita. Nggak enak Ustaz. Ya tuh makan tuh nggak enak. Ya. Masya Allah. Tetap ada bu. Karena ibu kalau berdiri kena golongan kereta nyungsep iya. Nah itu. Makanya ibu bedakan antara kapal dengan kereta. Pesawat apalagi? Iya sama pesawat.
Soalnya kan cuma sebentar kalau pesawat. Nggak mungkin berjam-jam kan, kecuali ke Saudi, ya 10 jam. Itu beda cerita, ibu tayamum saja. Iya. Jadi lihat waktunya. Oh ternyata di Saudi ininya menyampai sini sudah sekian-sekian. Kita waktunya oh iya masuk dur nih, masuk sholat. Tayamum saja, bunga usah pakai ke kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi pesawat itu kecil apa besar? Kecil. Nanti ibu malah kena najis dan sebagainya. Ya. Karena yang masuk kan bukan muslim semuanya. Orang muslim aja kalau maaf ya, air kecil juga kadang-kadang nggak disiram, ngaco juga. Ya. Nah itu bahaya. Makanya mendingan tayamum. Kalau enggak, ibu ambil udu, ya bisa pakai aqua, ya dikit aja basahin. Ya sebenarnya Islam ini mudah. Cuman kita aja yang sering memudah-mudahkan. Ya. Akhirnya apa? Oh iya, nggak sholat. Ya. Masa dari Jakarta ke Surabaya nggak sholat? Kan ini aneh. Ya. Gimana kalau keretanya kecelakaan, kita nggak sholat? Aduh, mati apa tuh? Mati su'ul khotimah. Sholat. Ya, itu sholat. Bagaimanapun keadaan kita kalau masih berakal, wajib kondisi apa? Jangan kondisi gitu. Perang pun begitu. Gak ada Nabi mengatakan kamu nggak perlu sholat. Kata siapa? Sholat. Begitu. Ada lagi? Ya, baik. Saya jadi batuk, suruh pulang kali. Silakan Bu. Iya Bu. Ustaz, ini saya nanya katanya kalau yang pakai pampers gimana Ustaz? Hah? Pakai pampers. Sholatnya maksudnya? Kondisinya dia pakai pampers gitu Ya. mungkin ada kencing terus gitu ya, najis ya. Gimana tuh Ustaz masalah sholatnya? Baik. Barakallahu fikum. Semoga memberi pencerahan buat kita semuanya. Ya. Saya katakan tadi bahwasanya Islam itu mudah. Ya. Ini biasanya ada orang yang hanya alibi saja. Tahu alibi? Ya alasan doang. Alasan pengen gak sholat. Mencari-cari gimana caranya. Dengan cara apa? Saya nggak suci. Baju saya kotor. Di masjid banyak. Sarung banyak. Ya nggak? Banyak. Ya Allah. Maka orang yang memang namanya apa? Darurat ini namanya. Ya. Ibu mau gimana lagi? Coba deh saya mau tanya sama ibu. Ada orang bukan hanya kencing aja, kentut terus. Ya? Allahu Akbar, takbir kentut lagi. Udah lagi tak kentut lagi. Ya. Makanya caranya gimana? Tekan ya, duduk. Kalau dia berdiri sering begitu, maka di jemaah kita ada. Kalau dia berdiri kentut. Ya Allah. Umurnya sudah berapa? 78 atau berapa gitu. Dia ceritakan bahwasanya kalau saya berdiri Ustaz, pasti kentut. Jadi kalau berdiri sudah lepas, berarti sudah klepnya sudah ini. Sudah ya, sudah nggak bisa nahan. Dol kata orang. Makanya apa? Dia duduk. Duduk dia. Ya, makanya ada caranya, ya. Udah duduk aja. Duduk aja. Bukan berarti terusin aja sholatnya. Yang nggak bisa orang batal, kentut gimana? Masa ibu terusin? Terus gimana Ustaz? Duduk. Karena dia menahan kan? Ya, sudah semampunya lah. Apa yang bisa kita kerjakan semampu kita. Sudah jangan dipaksakan aja. Ya. Yang penting kita sudah menjalankan apa? Kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Beda sama orang yang memang normal. Ya, Ibu. Seorang sakit semuanya kan pasti kencingnya di mana-mana. Ya nggak mungkin lah kita bersihkan seperti orang yang normal. Maka tetap sholat. Yang masalah adalah orang yang nggak sholat. Tetap harus sholat. Jadi, walaupun ibu pakai pampers dimanapun, kecuali ya ibu ya sudah ketahuan ini kencingnya banyak, diganti dulu pampersnya, dibersihkan. Ketika dia kemudian sholat masih buang itu, ya udah terus aja. Nah, sholat aja. Ibu keluar lagi gimana caranya menghentikannya? Tetap kencing.
Contoh misalnya ibu kan kencingnya lewat ini kateter kan? Nah, sama aja ibu mau digimanain tuh? Ini nggak bisa. Iya, betul. Masalahnya kan dia tidak berasa ketika sudah dibersihkan ya, kecuali mau dibersihkan lagi sama orangnya. Kan pakai pampers. Ya. Makanya kan kadang-kala membersihkan itu butuh waktu. Ya. Kecuali sang anak betul-betul bersabar untuk menggantikannya. Ini adalah sifatnya apa? Darurat. Ya. Kalau sang anak paham dan bapaknya bercerita atau orang tuanya bercerita, saya pipis lagi, gantikan. Yang paling benar. Tapi kalau kemudian dia nggak cerita, ya, udah sholat, makanya, ya kita mau apa lagi? Kita sudah berusaha. Sama dengan orang yang wanita yang keluar darah terus. Apakah membersihkan terus darahnya? Nggak bisa. Tetap dia sholat. Kan nggak mungkin dia berhenti sholatnya. Mungkin nggak? Ini permasalahan adalah masalah fikih. Ya, yang memang membutuhkan apa? Ini namanya perkara yang di luar kemampuan makhluk. Ya, karena ada wanita yang selalu keluar darah. Bukan itu haid, bukan. Ya. Sama dengan begitu. Makanya apa? Tetap dia harus sholat dalam kondisi begitu. Karena itu apa? Darah penyakit. Ya. Apa darahnya? Darah penyakit. Seperti itu. Nah, gimana kalau ada orang anyang-anyangan? Kan bingung. Nah, hukumannya sama dengan orang yang darahnya terus mengalir. Sampai kapan mau diganti pempesnya? Orang dia anyang-anyangan? Nah, itu jadi apa? Inilah yang dikatakan sama para ulama bahwasanya ya Islam itu mudah. Jangan aduh, saya berhenti deh. Udah berarti. Saya udah minum. Sudah berhenti. Ya, jadi Islam itu mudah, jangan dipersulit. Tapi jangan dimudah-mudahin. Ya, udah kayak gini, udah nggak usah sholat berarti. Nggak ada kewajiban. Kalau dia masih berakal, wajib sholat. Kalau dia masih berakal, masih wajib sholat. Separah apapun sakit kita, kalau masih kita punya ingatan dan kita masih berakal, wajib sholat. Sholatnya gimana? Kalau sering telat-telat ya nggak apa-apa. Namanya orang sakit, ya. Kadang-kadang dikasih minum obat, dia tidurnya lelap, nggak bangun-bangun. Ketika dia bangun, terus jangan niru. Bapak aja boleh, ya udah sakit aja dulu. Gitu. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Hadiahnya masih utuh mulu. Nggak ada yang jawab nih. Kita cukupkan, semoga bermanfaat insyaallah. Kita akan bahas berikutnya tentang sifat salat Nabi. Ya, sebenarnya saya pengen selesai ini langsung saya masuk kepada bacaan ruku dan sujud ya, bacaan ruku dan sujud ya. Barakallahu fikum. Atau doa itidal boleh nanti, itidal dengan ruku kemudian sujud ya. Baik, insyaallah dalam satu pertemuan bisa selesai itu sebenarnya. Dan insyaallah ibu-ibu hafal semuanya, beda sama ibu-ibu sama bapak-bapak beda. Ya. Kita cukupkan dengan doa majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.